sarana atau dukungan dari kepala sekolah untuk memotivasi guru untuk berani berubah, bergerak untuk memajukan untuk pendidikan di mana kurikulum Merdeka Belajar ini sedang dibuat. Mau tidak mau harus bisa menerima setiap perubahan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, perubahan itu tadi saya sampaikan, itulah yang abadi. Sampai kapanpun perubahan ini akan terjadi. Khusus di fase B ini ya, fase B ini fase rawan. Karena anak-anak sudah mau lewat, remaja belum. Ayo, bangunlah bangsa Indonesia. Marilah serentak. Wabarakatuh. Ngobrol bareng tentang kurikulum Merdeka Belajar di Kecamatan Kiara Condong. Saya pengen bertanya dulu dong sama ibu guru yang kelas 1 ya? Mana kelas 1 ada? Oke, kelas 1. Apa sih kata ibu tentang kurikulum Merdeka? Boleh dong kami tahu. Ini dipakai. Menurut saya kurikulum Merdeka itu penjabaran atau sesuatu yang masih ada hubungannya sebenarnya dengan K13, tapi di sini kita lebih ditekankan SKL-nya itu tentang karakter siswa. Jadi tidak hanya kita tentang ilmu pengetahuan, tentang keterampilan, tetapi apa sih yang sesudah anak itu mendapatkan suatu pembelajaran atau misalnya telah selesai melaksanakan pembelajaran, ada yang didapatnya. Ada yang didapatnya. Ya, ada. Terus kurikulum Merdeka itu suatu perangkat yang menurut saya sekarang lebih fleksibel, karena tidak hanya untuk menyeluruh, tapi kita harus mendampingi siswa itu sesuai kebutuhan mereka. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan mereka. Jadi tidak merata, tetapi kita harus melihat sesuai keperluan atau sesuai kebutuhan setiap peserta didik. Setiap peserta. Jadi merdekanya itu di situ. Merdekanya itu di situ. Oke. Ini keren banget ini. PKS kurikulum nih, di sebelahnya ada Ibu Lustiana. Pergantian kurikulum ini menurut Ibu terlalu cepat nggak sih, atau kesannya ganti menteri ganti kurikulum gitu? Kalau perkara di mana-mana kan kita harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Di mana perubahan sekarang ada beberapa negara yang sudah ke 5.0, di Indonesia masih ke peralihan. Jadi saya rasa tidak ada kata yang terlalu cepat untuk suatu perubahan yang lebih baik. Jadi lebih baik untuk berubah, berarti kita juga akan lebih awal untuk mengetahui efektivitas dari kurikulum baru ini. Jadi perlu dicoba. Perlu dicoba. Catat ya Bapak dan Ibu, tepuk tangan semuanya, perlu dicoba. Menurut Ibu Kepala sendiri, hal apa saja nih yang perlu disiapkan ya di sekolah? Mulai dari guru, kemudian perangkat ekosistem juga yang ada di sekolah ya, untuk melakukan transisi ini nih dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Apa yang harus disiapkan sebetulnya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan yang harus dilakukan di sekolah seperti kegiatan workshop ini ya, itu sangat bermanfaat bagi ibu dan bapak guru, khususnya yang pada saat ini diberi kesempatan adalah kelas 1 dan kelas 4 ya, yang mana nanti guru yang berada di sini akan dikomunikasikan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Begitu juga dengan sarana atau dukungan dari kepala sekolah untuk memotivasi guru untuk berani berubah, bergerak untuk memajukan untuk pendidikan di mana kurikulum Merdeka Belajar ini sedang digarap. Oke, aduh. Siap Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah? Gitu ya.
jadi kurang lebih memang yang harus dipersiapkannya bukan hanya guru ya Bu ya, tapi seluruh ekosistem sekolah. Pak Januar sebagai pelaksana sekolah penggerak angkatan pertama, kira-kira ketika pertama kali Bapak mengimplementasikan kurikulum ini di sekolah Bapak, apa sih tantangannya kira-kira nih Pak yang terasa banget gitu sama Bapak? Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Kalau tanyakan tantangan berarti pengalaman kita selama 1 tahun lebih ya dalam menggunakan kurikulum Merdeka. Di saat kita pertama kali mau menggunakan kurikulum Merdeka, jelas kami banyak sekali mencari informasi yang akurat, dan sampai hari ini kita masih betul-betul mencari, dalam arti kita masih belajar seperti itu, karena hal-hal kebaruan itu perlu dipelajari, perlu ditelaah, dan perlu dihayati. Dihayati, colek Bu hayati. Tantangannya banyak sekali dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Yang paling terasa nih bagi kami sekolah penggerak itu adalah penguatan SDM. Ini ya yang akan menjadi PR Bapak Ibu kepala sekolah dimanapun seperti itu. Karena hal-hal yang kebaruan ini perlu dipahamkan kepada mereka yang memang mohon maaf dalam tanda kutip tidak memiliki daya tantang yang tinggi seperti itu. Challenge-nya itu lemah seperti itu. Ada guru-guru yang memang kurang begitu senang dengan perubahan. Tapi karena kurikulum ini akan digulirkan, mau tidak mau harus bisa menerima setiap perubahan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, perubahan itu tadi saya sampaikan, itulah yang abadi. Sampai kapanpun perubahan ini akan terjadi seperti itu. Namun setelah setahun kita menggunakan kurikulum Merdeka, nah kita sudah mulai bisa menangkap pesan merdekanya di mana seperti itu. Boleh saya sampaikan yang pertama, di dalam kurikulum Merdeka ini ternyata kurikulum yang betul-betul memberikan pembelajaran inklusif. Artinya kurikulum yang betul-betul menghargai setiap perbedaan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah hampir setahun kurang lebih kita menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru di sekolah itu banyak bisa memberikan waktu kepada anak didik untuk betul-betul memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Nanti Bapak Ibu akan betul-betul merasakan bagaimana kita punya banyak waktu untuk menanamkan konsep dan menguatkan kompetensi kepada anak-anak didik kita. Insya Allah nanti kita buktikannya seperti itu. Dan yang ketiga ini, kurikulum Merdeka setelah setahun kurang lebih kita melaksanakan, banyak hal yang menyenangkan buat anak. Sebab di struktur kurikulum Merdeka ini ada hal yang baru. Betul-betul anak sudah mulai jatuh cinta dengan kurikulum ini. Walaupun ini hanya testimoni, tapi insya Allah nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan merasakan betapa senangnya menggunakan kurikulum Merdeka. Walaupun tantangan, hambatannya itu pasti ada. Tapi jangan salah, kita harus tetap bahagia. Begitu barangkali Bu. Bahagia, jatuh cinta. Ini untuk ibu yang cantik, ini yang tahu Ibu Ami Fitria guru kelas 4. Bu, kelas 4 ini kan fase B ya, sebagaimana kita ketahui itu ada 2 perkembangan siswa yang terjadi, dari mulai operasional konkret ya menuju ke abstrak, karena kan usia kelas 3 itu udah dibilang kelas 3 itu kanak-kanak ya, menuju kelas 4 udah masa prapuber. Kira-kira yang akan Ibu lakukan nih di sekolah, apakah orang tua perlu mempersiapkan ini nggak sih Bu sebetulnya? Apakah Ibu akan melakukan apa ya, misalnya sosialisasi atau apa gitu kepada orang tua, khusus di fase B nih ya. Fase B ini fase rawan, karena anak-anak sudah mau lewat, remaja belum begitu ya. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di kelas pagi ini, khususnya untuk kelas B. Saya merasa sangat perlu sekali untuk mensosialisasikan tentang kurikulum Merdeka ini kepada orang tua. Karena dalam kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan sekali kerjasama dengan orang tua, terutama sekali nanti dalam kegiatan pembuatan proyek profil Pancasila. Nah, di situ sangat dibutuhkan sekali banyak kerjasama dari orang tua. Maka dari itu mungkin hal yang pertama nanti akan saya lakukan adalah mensosialisasikan terlebih dahulu tentang kurikulum Merdeka ini kepada orang tua dan mengajak orang tua untuk mau bekerja sama. Tidak hanya dalam pembuatan proyek profil Pancasila, tapi juga dalam setiap kegiatan pembelajaran siswa. Gitu ya. Oke. Ya. Aduh, tepuk tangan ini buat ibu-ibu cantik yang ada di depan kita. Ngomong-ngomong, ibu-ibu
senang nggak sih workshop hari ini? Apa yang didapat sebetulnya? Coba saya ingin tahu dari kembali ke Ibu. Ibu, apa yang Ibu dapatkan hari ini? Hal baru apa yang Ibu dapatkan hari ini? Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan pencerahan yang tadinya saya masih bingung antara membedakan TP dan ATP. Sekarang alhamdulillah sudah lebih memahami, juga tadi diperlihatkan bagaimana modul-modulnya, lebih paham lagi. Lebih paham apa lebih bingung? Lebih bingung cenderung gimana? Baik, kemudian hal baru apa Bu Lustiana yang ingin Ibu bawa nanti ke sekolah dari pertemuan hari ini? Tentunya nanti ada tindak lanjut dari pertemuan ini di sekolah. Mudah-mudahan materi-materi yang kami dapatkan hari ini bisa juga kami share untuk guru-guru di sekolah agar kita bersama-sama membuat suatu panduan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum mereka maupun kurikulum sebelumnya di sekolah. Kurikulum sebelumnya di sekolah ini. Oke, cantik sekali. Ibu Kepala, apa pesan terakhir Ibu nih sebelum kita pulang buat guru-guru PKS kurikulum ya, guru kelas 1-4 yang ada di ruangan ini? Terima kasih Jidia pencerahan yang hari ini sangat didapat dari materi-materi yang tadi juga rekaman yang disampaikan mengenai kemampuannya aplikasi yang ada di itu yang tadinya ini sehingga termotivasi lagi, sehingga ada berbagai link di situ yang bisa kita buka untuk pesan dan kesannya. Mudah-mudahan marilah kita bersemangat untuk mau berubah. Tadi kan ya ada kurikulum mereka berubah untuk menjalankan kurikulum yang baru dengan berbagai tantangan. Oke, itu saja barangkali testimoni di siang hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan ya dari apa yang sudah kita lalui dari pagi sampai sore. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih nih buat ibu-ibu yang ada di depan, Pak Januar juga selaku pelaksana sekolah menengah angkatan pertama, dan kami akan hadirkan ya di closing ini penguatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hayati MPD. Kepada Ibu Dr. Anda Hayati MPD, disilahkan.